Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Nurifki Heri dari Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18. Di sini saya akan sedikit memaparkan dari apa yang saya pahami dari tugas pengganti MIT bab 1 sampai dengan bab 7 yang telah saya resum. Yang pertama-tama langsung saja istilah hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari kata stricta yang telah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktik hukum langsung di Belanda. Dan adapun hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya ada banyak, tapi yang akan saya paparkan di sini hanya satu, yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hukum tata negara bersifat praktis dan hasilnya bisa langsung dipraktikkan. Dan jika ilmu negara hanya mengandalkan nilai teoritas saja. Adapun sumber hukum tata negara menurut Bagir Manon terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Selanjutnya, konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembuatan perjanjian internasional. Yang kedua, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Yang ketiga, pengesahan RUU yang telah disetujui oleh DPR. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presidennya serta agama yang dianut. Yang kelima, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan referendum. Selanjutnya yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada lagi kata banding setelah putusan hakim tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Adapun bentuk negara berbicara tentang seluruh organ negara dan organisasi negara secara keseluruhan. Adapun bentuk pemerintahan yaitu berbicara tentang bentuk penyelenggaraan pemerintahan saja. Dan adapun sistem pemerintahan yaitu sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah secara eksekutif saja. Selanjutnya, bentuk negara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bentuk negara klasik, modern, kesatuan, dan federal. Dan adapun bentuk dari pemerintahan yaitu bentuk pemerintahan modern dan monarki. Dan adapun bentuk dari sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlemen, sistem pemerintahan presiden, dan sistem pemerintahan campuran. Baik, selanjutnya yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Adapun dari pengertiannya sendiri, suprastruktur politik berarti mesin politik yang berada di dalam suatu negara secara resmi dan sifatnya itu formal. Adapun infrastruktur politik adalah suatu kelompok politik yang ada di dalam suatu masyarakat yang ikut serta secara aktif di dalam berpolitik bermasyarakat. Adapun komponen-komponen dari suprastruktur politik adalah lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Adapun komponen infrastruktur politik adalah sebuah partai politik. Baik, selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu adalah pemberian wewenang kepada penguasa atau pemerintah untuk menjaga kekuasaannya dari kekuasaan negara lain. Dan adapun teori dari pembagian kekuasaan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori kekuasaan secara fisik, yaitu yang kuat yang berkuasa, dan kedua teori kekuasaan secara ekonomis, yaitu yang kaya yang berkuasa. Yang terakhir yaitu pemerintahan daerah, yaitu suatu urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD sesuai bagaimana yang dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, dan itulah semua apa yang saya pahami dari isi resume saya. Semoga diberi nilai yang baik.
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.